Hai semuanya, kita bakalan ngelanjutin alur cerita manhwa Beyond Myriad People Part 4. Maaf karena baru upload ya. Mari kita mulai. Aoi Peng alias bapaknya Ao Qingcheng pun ketakutan setelah diserang oleh si Wang Chai. Ia pun kabur dengan gulungan yang dia bawa karena sadar tidak akan pernah menang melawan Wang Chai. Si Aoi Peng yang kabur ini pun tiba di rumahnya dengan penuh amarah dan kekesalan. Xiao Bipeng dan rekan-rekannya pun berniat untuk menghancurkan keluarga kerajaan sebelum si Ao Qing ini alias si Wang Chai ini datang. Sampai akhirnya, terjadilah sebuah perang saudara antara Serigala Matahari Merah dengan keluarga kerajaan untuk perebutan kekuasaan. Bapaknya si Ao Qing ini pun mulai kewalahan dengan serangan yang diberikan oleh klan Matahari Merah. Ia pun meminta ramalan kepada salah seorang anggota klannya. Si peramal ini pun berkata, "Untuk menyelamatkan keluarga kerajaanmu, sekarang hanya ada satu orang, yaitu putramu, Ao Qing." Si bapaknya ini lantas membogam si peramal dan memasukkannya ke penjara karena tidak percaya. Wah, dasar si kaisar ya. Meskipun tidak percaya, si anak buahnya ini meminta izin untuk tetap menjemput Ao Qing agar bisa ikut serta menghadapi situasi sulit mereka. Di rumah dojo Yifeng, ketika sedang asik menulis, Yifeng pun dikejutkan dengan kehadiran sistem yang siap memberikannya tugas baru. Tentu saja si Yifeng ini pun nampak tidak terlalu senang dengan kehadiran si sistem rusak ini nih guys. Sistem ini pun memberi tugas kepada Yifeng untuk menguasai kemampuan kuliner, anggur, teh, dan mematung hingga mencapai level yang setara dengan dewa. Si Yifeng ini pun merasa kebingungan sama sistemnya nih guys. Sistem ini ingin dia menjadi dewa. Akan tetapi, dia cuma dikasih tengkorak rusak, gak guna, dan gak bisa berkultivasi. Pokoknya dia gak tahu aja nih guys ya. Padahal dia kan udah dewa. Yifeng pun mulai memasak dan membuat stik pedas. Ia pun memberikannya kepada Ao Qing. Ternyata nih guys ya, stik pedas itu dapat meningkatkan kekuatan pemakainya nih guys. Waduh, hebat banget ya. Si Paman Yun alias utusan Kaisar Serigala pun bertemu dengan Ao Qing. Si Paman Yun ini menjelaskan situasinya dan meminta Ao Qing atau si Wang Chai untuk segera pulang. Akan tetapi, Ao Qing ini malah menolaknya karena sebelumnya telah diusir nih guys. Ao Qing ini pun kembali ke dojo dan meminta beberapa stik pedas yang dimiliki Yifeng. Ia lantas memberikan itu kepada Paman Yun untuk dibawa pulang ke rumahnya. Paman Yun itu pun tiba di klannya dan melapor kepada kaisarnya. Ia pun memberi stik pedas sebagai harta karun titipan Ao Qing kepada kaisar. Kaisar ini tentunya tidak percaya nih guys. Masa stik beginian bisa ngebuat dia jadi hebat sih? Ia pun lantas mencoba stik itu dengan penuh rasa kesal. Dan, oh yes, pedas. Ia pun merasakan energi mengalir deras di dalam tubuhnya. Si kaisar yang penuh energi ini pun mendatangi istrinya. Parahnya, si kaisar ini malah nih sama istrinya, sampai-sampai istrinya itu keok nih guys. Waduh, gila banget ya. Si kaisar ini pun sangat berterima kasih kepada si Paman Yun yang sudah membawakannya stik pedas milik Yifeng. Tiba-tiba, bawahannya pun mengabarkan kedatangan klan Matahari Merah. Mereka pun bergegas dan head to head dengan klan Matahari Merah ini. Mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuhnya. Si Ao Bipeng pun menggunakan pil amarah dan langsung membogam kaisar hingga terpental jauh. Si Ao Bipeng ini pun mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk memusnahkan seluruh keluarga kekaisaran. Akan tetapi, si kaisar ini menggunakan stik pedas Yifeng untuk menerobos ke alam selanjutnya. Si kaisar ini pun naik level dan berhasil memberikan serangan balik hingga membunuh si Ao Bipeng. Mengetahui pemimpinnya sudah menjadi abu, anak buahnya Ao Bipeng pun meminta pengampunan guys. Dan dengan terbunuhnya Ao Bipeng dan kekalahan klan Matahari Merah, berakhirlah perang saudara antara iblis serigala penghancur surga. Yeay, akhirnya ya. Di dojo, ketiga pak tua pekerja ini pun terkagum-kagum dengan kaligrafi indah yang dipasang Yifeng di depan pintu masuknya. Yifeng pun berhasil menyelesaikan misi kaligrafinya agar sebanding dengan dewa nih guys. Tiba-tiba, datanglah Song Qing yang meminta pekerjaan kepada si Yifeng. Akan tetapi, si Yifeng malah ingin Song Qing ini untuk segera latihan berpedang nih guys. Yifeng pun mengajari Song Qing untuk bertarung dengan menggunakan pedang. Dan kocaknya nih ya, semua jurusnya itu, namanya cleave slash chop, dilakukan dengan gerakan yang sama persis nih guys. Akan tetapi, ternyata jurus ini benar-benar ampuh nih guys.
Sampai-sampai kayu latihannya pun sampai terpotong-potong kayak gitu nih. Wih, keren banget ya MC kita. Tiba-tiba, datanglah segerombolan wanita yang ingin menagih hutang dengan si Yifeng. Ternyata ini semua karena si tengkorak mesum ini nih guys. Dasar emang ya. Wanita-wanita yang cantik ini pun marah-marah sampai jadi seorang pria guys. Si tengkorak mesum itu pun kabur meninggalkan Yifeng, brengsek katanya. Dan akhirnya, koin emas milik si Yifeng ini pun hangus diambil oleh para banci cantik tadi. Nah, kalian masih ingat gak sama iblis kelabang di hutan iblis? Ternyata, si kelabang itu kebawa sama cincin ruang milik si Yifeng sampai ke dojo ini. Ia pun berusaha kabur dari tempat ini karena beneran takut tuh sama si Yifeng. Si tengkorak ini pun diikat dan dianiaya oleh si Yifeng yang saking bencinya dengan dia. Tiba-tiba, muncullah sebuah cahaya makam di dekat kota Jiangping. For your information aja guys ya, di makam Saint bela diri itu biasanya ada senjata dan harta karun suci yang bisa diambil oleh setiap orang yang menginginkannya. Dengan catatan kalau mampu ya. Kehadiran makam tersebut pun memancing keterlibatan sekte-sekte besar seperti sekte Gunung Tiupan Salju, sekte Pedang Surgawi, dan sekte Lembah Angin dan Awan yang bersaing untuk memburu harta karun suci di dalamnya. Nampak juga kalau Su Yun melapor kepada Lu Qingshan tentang kondisi tersebut. Mereka ditawari kerjasama oleh sekte Lembah Angin dan Awan dan membagi keuntungan tentunya. Lu Qingshan yang merasa ragu pun berniat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada si Yifeng sebelum menyetujui permintaannya. Ia pun tiba di dojo dan menemui si Yifeng. Ia bertanya bagaimana jika ia pergi ke makam itu untuk mengumpulkan harta karun. Yifeng pun menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda tak setuju. Yifeng pun melanjutkan, "Lebih baik kau melupakannya. Kau hanyalah Pak Tua lemah. Kau akan terbunuh jika pergi ke sana," kata Yifeng. Hal ini membuat si Lu Qingshan ini terkejut dan ketakutan tentunya. Padahal nih guys ya, si Yifeng ini sejak awal mengira kalau si Pak Tua Lu Qingshan ini adalah seorang mortal biasa. Jadi ya mortal itu nggak perlu ke sana ya. Biarin si kultivator itu aja kan. Gitu pikirnya si Yifeng. Sekte Lembah Angin dan Awan pun telah tiba di Sekte Qingshan. Wah, cantik bener ya. Ini lanjutannya. Dia adalah Holy Maiden-nya, Yu Xianhua. Kedatangannya adalah untuk membuat perjanjian dengan Sekte Qingshan mengenai rencananya untuk masuk ke makam kuno itu. Akan tetapi, si Lu Qingshan ini malah menolaknya dan memperingati si Holy Maiden ini untuk tidak ke sana nih guys. Taat bener ya sama si Yifeng. Tentu saja si Holy Maiden ini tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Lu Qingshan. Ia pun pergi meninggalkan Sekte Qingshan dengan penuh rasa kecewa. Di tempat lain, si kelabang pun berhasil kabur hingga berada di luar kota Jiangping. Naasnya, dia malah tiba di makam kuno yang baru muncul itu nih guys. Sial banget ya. Ia pun segera menggali untuk kabur. Dan naasnya lagi, ia malah sampai ke koridor makam yang penuh dengan jebakan. Dan beruntungnya, dia berhasil menghindarinya nih guys. Waduh. Di luar makam, terdapat banyak sekali kultivator yang berkumpul untuk masuk dan mengambil harta karun yang ada di makam kuno itu. Salah satu kultivator itu pun mencoba untuk menghancurkan pintu makam. Akan tetapi tidak berhasil sama sekali saking kuatnya pintunya. Untuk membuka pintu itu, mereka hanya bisa menggunakan teknik pelarian menembus bumi yang sangat jarang dipelajari oleh para kultivator. Dan meskipun jarang nih guys ya, tampaknya ada salah satu kultivator yang tahu jurus itu. Kayaknya yang sempat tenggelam sama mantannya si Yifeng deh ya. Ya, gak penting. Ia pun ke bawah untuk membuka saklar pintu gerbang sesuai perintah atasannya. Kembali lagi ke iblis kelabang yang muter-muter gak jelas di lorong. Ia pun mengeluarkan Taju Kage Bunshin no Jutsu untuk mencari tombol yang bisa menonaktifkan seluruh jebakan. Ya tentu demi keselamatan dirinya nih guys. Dan ia pun memencet sebuah tombol. Ternyata itu adalah saklar untuk membuka pintu makam kuno ini. Sungguh hebatnya. Lah, si pengkhianat berbaju biru itu kemana ya? Pintu itu pun terbuka dan seluruh kultivator mulai masuk ke sana. Mereka semua saling bertarung untuk memperebutkan harta yang ada di sana. Ketiga kelompok sekte besar itu pun saling mendahului untuk menemukan harta karun suci yang ada di sana. Betapa terkejutnya mereka setelah menemukan 3 harta suci yang ada di sana. Kembali lagi ke si iblis kelabang. Ia menemukan puluhan tombol di depan matanya. Ia pun memencet tombol-tombol itu secara acak sampai anak panah mulai menyerang dirinya. Dan tombol itu pun membangkitkan penjaga makam ini nih guys, yang warna ungu itu ya.
Di depan makam, nampak Lu Kingsan yang datang karena mendengar ledakan yang sangat keras datang dari arah makam. Nampak para kultivator yang sudah terluka parah akibat serangan dari penjaga makam berwarna ungu itu nih guys. Lu Kingsan yang menyaksikan ini pun terkaget dan bersyukur karena telah mengikuti sarannya si Yifeng. Sebenarnya ini cuma kebetulan aja guys ya. Dan setelah pembantaian itu, para kultivator ini pun mundur untuk mengumpulkan lebih banyak anggotanya. Mereka berniat untuk menunggu sampai perangkap yang ada di sana itu hilang dengan sendirinya. Dan di sisi lain, di atas awan, nampak si Tengkorak dan Aoking sedang berencana untuk masuk ke makam itu untuk mencari harta koin emasnya, bukan senjatanya. Mereka pun diserang oleh penjaga makam yang berwarna ungu itu nih guys. Si Tengkorak itu pun melenyapkannya tanpa melihatnya sekalipun. Hebat banget ya, sumpah. Mereka pun masuk ke makam itu dan mendapati banyak sekali koin emas yang ada di sana. Sekali lagi, mereka pun diserang oleh 3 senjata suci yang ada di sana. Dan tentu saja, semua harta suci itu dihancurkan oleh si Tengkorak guys. Dihancurkan. Gila, kuat banget ya. Ia pun membawa semua koin emas yang ada di sana dan membakar semua buku bela diri yang tersimpan di sana. Aduh, kaya banget nanti nih. Beberapa hari kemudian, para kultivator mulai memenuhi makam kuno itu lagi. Si Lu Kingsan pun kembali ditawari bergabung oleh sekte lembah awan dan angin. Dan ia kembali lagi berkonsultasi dengan masternya Yifeng. Yifeng ini pun kembali lagi mengingatkan Lu Kingsan untuk jangan pernah ke makam kuno itu, karena masih ada suatu bahaya di sana. Lu Kingsan ini pun terkejut dan syok mendengar itu semua. Ya maksudnya Yifeng, kalian udah tahu lah ya. Datanglah si Tengkorak dan Aoking yang membawa berkantung-kantung koin emas. Mereka pun berusaha menyembunyikan harta mereka di gudang miliknya. Tiba-tiba, datanglah si Yifeng yang langsung menghajar si Tengkorak dan tentu saja mengambil semua kantong koin emas yang ia punya. Hahaha. Ia pun memberikan si Tengkorak itu 1 koin emas saja nih guys. Ia dan Aoking yang tidak bisa melawan hanya bisa berdiam diri dan bersedih. Kasihan sekali ya. Di sekte Kingsan, nampak Holy Maiden yang seksi ini kembali mengunjungi Lu Kingsan untuk menawarkan kontrak kerjasama. Lu Kingsan pun menolak tawaran mereka lagi. Ia pun memperingati Holy Maiden ini untuk tidak ke sana karena masih ada bahaya dan hartanya itu semuanya sudah dibawa kabur oleh orang lain. Si Holy Maiden ini pun sangat terkejut setelah mendengar itu semua. Akhirnya, ia pun mengikuti Lu Kingsan dan tidak akan pergi ke sana karena trauma dengan kejadian sebelumnya. Di makam kuno, para kultivator pun masuk ke dalamnya. Mereka berlomba-lomba untuk memperebutkan harta karun suci yang ada di sana. Setelah bertarung mati-matian, betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa semua harta karun suci itu telah sepenuhnya dihancurkan nih guys. Mereka juga cukup terkejut mendapati bahwa buku bela diri yang ada di sana juga telah menjadi abu. Kalian masih ingat kan siapa tersangka utamanya? Para kultivator pun mulai keluar dari makam kuno dengan perasaan yang kesal. Holy Maiden yang mengetahui itu pun terkejut karena ramalan dari si Yifeng ini terbukti benar. Hartanya udah keburu diambil orang. Kebetulan lagi nih guys, kebetulan. Tiba-tiba muncullah sebuah getaran dari bawah tanah yang membuat semua kultivator merasa panik. Dan muncullah jiwa dari Saint bela diri Jiang Yui yang memiliki makam tersebut. Si Jiang Yui ini pun berniat untuk mencari pewaris atas kekuatannya. Ia pun meminta para kultivator ini untuk menemukan catatan musik serta memainkannya dengan alat musik sitar untuknya. Jika memang ada, maka ia akan memberikan warisannya sepenuhnya kepada orang itu. Menarik ya. Semua kultivator merasa sangat excited dengan hadiah yang ditawarkan oleh si Jiang Yui. Akan tetapi, si Holy Maiden masih tetap bersikukuh untuk tidak ikut campur dalam perebutan harta itu. Para kultivator lainnya pun mencoba untuk memberikan catatan musik dan memainkannya untuk mendapatkan warisan dari Jiang Yui ini. Meskipun begitu, sama sekali tidak ada yang berhasil memuaskan si Jiang Yui ini. Bahkan Holy Maiden dari sekte sihir musik Sukin Hua pun tidak berhasil nih guys. Waduh, memang susah banget ya. Di tempat lain, si Yifeng sedang bernyanyi ria di kerumunan orang-orang. Udah jadi musisi nih bos.
Dan di sana nampak juga si pengkhianat berbaju biru alias si Wu Jie yang diam-diam menyalin catatan musik dari lagu yang dimainkan oleh si Yifeng. Diceritakan juga ketika dia menggali makam untuk membuka pintu, bukannya malah sampai ke makam, ia malah tembus ke kerumunan kota nih guys. Emang dasar gak guna ya nih orang. Si Wu Jie ini pun datang ke makam dengan membawa catatan musik milik Yifeng. Ia pun memainkan catatan musik itu di hadapan Jiang Yui ini. Catatan musik itu pun berhasil menggetarkan hati si Jiang Yui ini, sehingga Yui Jie adalah orang beruntung yang akan menerima warisan dari si Jiang Yui ini nih guys. Gila gak tuh? Jiang Yui ini pun mendekati Yui Jie untuk memberikan warisannya. Ternyata si Jiang Yui ini bukan mencari pewaris atas hartanya nih guys. Akan tetapi, ia ingin mencari wadah yang siap untuk menampung jiwanya. Waduh, pur Yui Jie ya. Para kultivator yang mencoba kabur akhirnya dikurung dalam tempat itu. Para kultivator yang ada di sana akan digunakan sebagai nutrisi untuk kebangkitan si Jiang Yui ini nih guys. Dan tak disangka-sangka, si Yu Jie ini pun mengaku bahwa orang yang menulis catatan musik itu adalah si Yifeng guys. Jiang Yui ini pun segera menuju kediaman Yifeng untuk menemuinya atau bahkan menjadikannya wadah nih guys. Di dojo milik Yifeng, nampak Yifeng yang sedang bermain catur bersama dengan Lu Qingsan. Selepasnya, si Yifeng pun belajar mengukir sebuah kayu menjadi sebuah pistol nih guys untuk menyelesaikan misinya. Akhirnya, si Jiang Yui ini pun tiba di dojo milik Yifeng dengan diantar oleh Yu Jie. Ketiga pak tua itu pun berusaha untuk melindungi rumah dojo milik si Yifeng. Akan tetapi, mereka bertiga berhasil dikalahkan hanya dalam sekali serang nih guys. Pak tua Tai pun datang untuk membantu. Akan tetapi, perbedaan kekuatan mereka itu terlalu besar sehingga mustahil untuk menang melawan si roh ini. Di dalam dojo, Yifeng sama sekali tidak menyadari kehadiran dari Jiang Yui yang mencarinya. Lu Qingsan yang menyadarinya nampak gemetar ketakutan dan terus memandang si Yifeng yang kebingungan. Si Yifeng yang sok ngide ini pun merasa kalau si Lu Qingsan ini udah pasti ketakutan gara-gara pistol kayu buatannya nih guys. Ia pun menakut-nakuti si Lu Qingsan dengan bilang piu 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 piu. Pistol itu pun mengeluarkan semacam cahaya dan cahaya itu langsung menyerang si Jiang Yui ini yang membuat kekuatannya itu hilang guys. Waduh, kuat banget ya MC kita ini. Penuh dengan kebetulan. Semua orang yang diam-diam menyaksikan itu pun terkejut bukan main. Si Jiang Yui ini malahan lebih terkejut lagi nih guys. Ia pun bingung dan ketakutan. Ia berniat untuk segera kabur dari tempat ini. Akan tetapi, tiba-tiba kekuatan itu datang lagi dan menyerangnya sampai tinggal debu. Waduh. Si Jiang Yui ini pun meninggalkan sebuah kotak kayu alias harta suci nih guys. Dan rencananya, kota itu mau dipakai si Yifeng buat bikin papan catur. Waduh, jenius banget ya. Para pak tua ini pun bersama-sama memindahkan papan catur itu ke belakang rumah. Dan ketika itu juga, para petinggi dari sekte-sekte besar yang menyaksikan kehebatan Yifeng pun meminta bertemu dengan si Yifeng. Lu Qingsan pun mengingatkan mereka untuk tidak pernah menyebut tentang kultivasi. Yifeng pun keluar dan menemui mereka semua. Mereka nampak sangat terkejut dengan sosok Yifeng yang sederhana ini nih guys. Emang asli keren banget ya. Si Yifeng pun mengira kalau mereka semua adalah penggemarnya di jalanan nih guys. Makanya dia so cool gitu deh. Mereka pun dipersilakan masuk oleh Yifeng yang baik hati. Dan satu orang gak guna ini pada akhirnya bertemu dengan ketua sektenya yakni Lu Qingsan. Ia pun dihabisi saat itu juga karena terlalu banyak menyebabkan kekacauan guys. Para penggemar si Yifeng ini pun terkejut mendapati bahwa banyak sekali harta karun suci yang dimiliki oleh Yifeng. Mereka ini makin menangis-nangis mendapati bahwa si Yifeng ini malah merobek harta karun suci itu guys. Walah, kasihan ya. Mereka pun melihat semua koleksi milik si Yifeng sampai merasa terjun ke dunia Pokemon. Waduh, ngawur banget ya. Ya intinya mereka itu terkagum, terharu, bahkan sedih melihat harta karun suci yang bagi si Yifeng ini cuma sekumpulan sampah gak guna. Waduh. Song Qing pun masuk ke ruangan untuk membawakan stik pedas dengan aura yang membuat mereka semua ini makin tertekan. Padahal selimut gini loh.
Mereka pun mencoba cemilan stik pedas itu dan merasakan khasiat supernya. Karena masalah sopan santun, mereka pun hanya mengambil satu, padahal sebenarnya mereka mau nambah nih guys. Waduh. Dan si Yifeng yang berpikir kalau mereka nggak suka sama stik miliknya, tiba-tiba memanggil Wang Chai dan memberikan sisa stik itu pada si Wang Chai alias si Aoking. Mereka pun sakit hati dan menyesal rame-rame nih guys. Aduh, sopan santun, sopan santun. Si Yifeng yang cukup peka dengan suasana suram orang-orang yang patah hati ini pun berniat untuk memainkan sebuah lagu dengan gitarnya. Akan tetapi, ia kehilangan senarnya dan hal ini malah membuat suasana menjadi makin canggung nih guys. Menyelesaikan masalah tanpa solusi. Tiba-tiba, mereka semua pun menyadari hal ini menjadi kesempatan untuk meraih kepercayaan si Yifeng. Dan si Holy Maiden sekte musik ini pun menawarkan benang surgawi untuk mengganti senar gitar milik si Yifeng yang sudah putus. Wah, nampaknya yang lainnya kalah cepat nih guys. Holy Maiden itu pun pergi dan meninggalkan Yifeng untuk mengambil benang surgawi itu. Yang lainnya pun ikut pamit pulang karena merasa tidak berguna berada di rumah dojo milik si Yifeng lagi nih guys. Pulang pun sampai kayak gini nih, kasihan juga ya. Mereka pun berniat untuk pindah ke rumah dekat dojo si Yifeng untuk menjilat nih guys. Wow. Mereka pun pergi ke rumah Paman Wang, intinya sebelah dojo si Yifeng ya. Mereka berniat untuk menawar rumah itu nih guys. Akan tetapi, si Paman Wang ini menolak untuk menjual rumahnya. Ketika salah satu pelayan Holy Maiden mulai mengancam si Paman Wang ini, tiba-tiba ia pun terpental oleh jotosan Paman Wang. Wah gila, ternyata paman ini lebih kuat daripada mereka nih guys. Mereka pun mengganti rencana dan berniat untuk membeli rumah milik Suorong yang menjual babi. Dan yang mereka dapati juga sama nih guys. Suorong ini setara sama si Paman Wang yang tadi. Wah. Ternyata mereka berdua pindah ke sini gara-gara si Yifeng. Baru tahu anak ya. Dan tentu saja rencana mereka untuk tinggal lebih dekat dengan Yifeng terbukti gagal total. Holy Maiden sekte surgawi pun tiba di sektenya dan melapor kepada masternya. Akan tetapi, si masternya ini nampak kurang begitu percaya dengan si Yifeng ini dan tidak yakin untuk memberikan benang surgawinya. Ya maklum lah ya. 3 hari kemudian, si Holy Maiden dari sekte lembah awan dan angin datang menemui Yifeng. Maksud kedatangannya adalah memberikan benang yang bisa digunakan Yifeng sebagai senar gitarnya. Yifeng pun sangat berterima kasih sampai ngebuat nona ini malu nih guys. Biasa yang kita kan gak anteng ya. Yifeng pun merasa kalau si Holy Maiden ini udah pasti suka sama dia. Sampai-sampai ngelihat cermin untuk bilang dirinya itu tampan nih guys. Ada-ada aja ya. Yifeng pun memberikan gulungan kaligrafi kepada si Holy Maiden ini sebagai tanda terima kasihnya. Di sore harinya, Holy Maiden sekte surgawi pun datang bersama dengan gurunya. Yifeng pun menyambut kedatangan mereka. Si masternya ini pun masih ngeremehin si Yifeng nih guys. Wah emang ya si ibu-ibu. Ia pun terkejut selepas melewati lorong lukisan si Yifeng sampai-sampai membuatnya tidak bisa bergerak. Ia pun mulai khawatir tentang keberadaan si Yifeng. Makin lama berada di sana, si master ini makin nyesel udah nggak bawa benang surgawinya buat si Yifeng. Mereka pun meminta maaf kepada si Yifeng karena tidak membawakan benang surgawinya. Akan tetapi, si Yifeng berkata, "Aku sudah menemukan sesuatu untuk mengganti senarnya. Jadi kalian tidak perlu repot lagi." Dan tentu saja mereka terkejut dan cukup menyesal nih guys. Ya penyesalan selalu datang di akhir ya. Mereka pun pergi dengan perasaan sedih berkepanjangan. Kasihan ya. Di sisi lain, si Tengkorak dan Aoking akhirnya menemukan iblis kelabang di makam kuno sebelumnya. Emangnya kasihan nih iblis. Ia pun diputer-puter kayak begini sama si Tengkorak. Mereka bertiga termasuk si kelabang yang menangis-nangis ini pun berencana untuk mencari harta karun lainnya. Di dekat dojo, nampak mereka berdua yang merupakan orang besar dari sekte pedang surgawi berencana untuk mencari keberadaan ahli bela diri, yakni si Yifeng. Tapi intinya mereka nggak tahu ya. Dan ketika itu juga, mereka pun bertemu dengan si Yifeng tanpa sengaja. Dan ternyata wanita ini adalah Peng Ying alias mantan kekasih Yifeng dulu. Yifeng pun agak kegeeran nih karena mengira si Peng Ying ini pasti mau balikan lagi nih sama dia. Sadarlah sedikit, kau tidak dalam keadaan baik dan ingin kembali setelah melihat uang yang kupunya kan? Kata Yifeng. Ia pun langsung pergi meninggalkan si Peng Ying ini. Namun, si Peng Ying ini malah mencoba untuk menikam Yifeng dari belakang. Dan tentu saja dihentikan oleh rekannya. Emang ya si Peng Ying ini emang buat rusuh mulu sama MC kita.
Di sisi lain, nampak si tengkorak dan Aoking yang sedang mencari harta karun di kuburan tua. Tiba-tiba, lewatlah si Pengging dan rekannya ini. Ia pun mengancam si tengkorak yang sedang duduk manis dengan sebuah pedang. Si tengkorak ini pun marah besar nih guys. Udah gak nemu emas malah ada kerucu ngeganggu kan. Waduh. Mereka yang takut dengan aura si tengkorak ini pun berusaha untuk kabur dan langsung dihadang oleh si Aoking. Mereka berdua yang ketakutan akhirnya mohon ampun kepada si tengkorak. Mereka dirampok oleh si duo kocak ini nih guys. Merasa tidak puas dengan hasil jarahan, akhirnya Pengging dan rekannya pun digebukin sama si tengkorak dan ditinggalin begitu aja. Iblis kelabang yang ingin mereka tinggalkan akhirnya memohon untuk tetap mengikuti mereka. Ia pun diterima sebagai bagian dari geng karena kemampuannya dalam mencari koin emas. Inilah dia trio kocak. Di dojo, Yifeng berniat untuk membawa Songking berlatih di Gunung Sanhao dan meminta Songking untuk segera bersiap-siap tentunya. Di Gunung Sanhao, terjadi pertarungan besar antara iblis dan juga kultivator. Masih ingat kantung pembasmi serangga yang diberi Yifeng pada Nona Lee? Nah, itulah penyebab dari pertempuran dahsyat ini. Diceritakan juga kalau kantung pembasmi serangga itu telah direbut oleh iblis agung Nansha. Dan para kultivator dari sekte ini sedang dikepung oleh ratusan binatang iblis yang siap membunuh mereka. Salah satu pelayannya membawa kabar bahwa iblis agung Songke telah mencapai alam sein bela diri karena telah menggunakan obat pembasmi serangganya Yifeng. Songke pun tiba dan langsung menyerang mereka. Para kultivator pun dibantai habis oleh si Songke dan mereka terlihat sangat putus asa karena mengetahui perbedaan level kekuatan mereka. Tiba-tiba, datanglah trio kocak ke Gunung Sanghao. Lebih tepatnya ke tempat pertarungan itu untuk mencari harta karun. Para kultivator ini terkejut melihat trio kocak yang terlihat bahagia sekali datang ke lokasi mengerikan ini. Apa mereka bodoh? Salah satu iblis pun mendatangi mereka dan tentunya dikalahkan begitu saja oleh si Aoking. Para iblis dan kultivator pun cukup terkejut ketika menyaksikan itu semua. Si tengkorak pun marah karena tidak menemukan harta karunnya. Ia pun menantang si iblis agung ini untuk bertarung. Hal ini tentunya membuat si iblis agung menjadi sangat geram. Iblis agung ini pun dijatuhkan si tengkorak hanya dalam sekali serang dan langsung membunuhnya. Detik itu juga guys. Trio kocak ini akhirnya pergi ke puncak gunung untuk mencari harta karun selanjutnya. Para kultivator yang melihatnya pun hanya bisa melongo melihat kekuatan si tengkorak dan teman-temannya ini. Ini dewa bos. Di sore hari, Yifeng telah tiba di Gunung Sanhao untuk mengajari Songking cara bertarung secara langsung dengan hewan-hewan yang ada di sana. Dan kocaknya nih guys ya, ternyata yang mereka bantai selama ini adalah binatang iblis level surgawi. Waduh. Para kultivator yang tadi pun menemukan kantong pembasmi serangga di sebuah ranting pohon. Dan ternyata pohon itu adalah si iblis agung Songke nih guys. Jadi ini iblis belum mati ya. Mereka yang merasa panik pun akhirnya menggunakan formasi penghilang untuk menyembunyikan keadaan mereka dari iblis agung ini. Tiba-tiba, datanglah Yifeng dan Songking ke tempat itu. Mereka pun berniat untuk kemah di sana. Hal ini membuat para kultivator yang bersembunyi itu pun cukup terkejut. Yifeng pun menyadari keberadaan para kultivator yang sedang bersembunyi ini. Ya maklum lah ya, formasi kayak gitu mah bukan apa-apa di mata MC kita kan. Sekali lagi mereka terkejut bukan main nih guys. Dan maksud kedatangan Yifeng ke sana adalah ingin meminta tisu toilet kepada mereka. Waduh, kirain ngapain ya? Mereka pun berpikir kalau si Yifeng ini udah pasti seorang ahli bela diri. Tiba-tiba terbangunlah Songking. Ia pun pipis di iblis agung Songke ini. Wah, nyampah ya. Iblis yang marah ini pun berniat untuk menyerang Songking. Songking pun meminta Yifeng untuk melihat keanehan pohon ini. Akan tetapi, si Yifeng yang menghadap ke sana tiba-tiba jadi bersin nih guys. Secara tidak sengaja, tiupan angin dari bersinnya si Yifeng ini berhasil menggagalkan serangan dari iblis agung.
Teknik immortal macam apa ini ya? Si Yipeng yang menyadari keanehan pohon ini, alias si Iblis Agung, ia pun mengambil sedikit batang dari pohon itu dengan pisau. Dan ternyata guys ya, batang itu sebenarnya adalah jantung dari si iblis ini. Waduh, kebetulannya gila ya. Di kejauhan, lewatlah trio kocak dengan membawa banyak harta karun. Yipeng yang menyadarinya pun terlihat marah dan tentu saja membajak kantong emas milik mereka. Tengkorak yang marah karena koin emasnya diambil pun melampiaskan kemarahannya pada si Iblis Agung ini dan membuatnya menjadi sebuah donat. Kantung pembasmi serangganya pun jatuh di tangan Yifeng lagi nih guys. Sehabis itu, mereka pun tidur dan segera bermalam di sana. Iblis pohon itu mencoba untuk menyerang si Yifeng yang sedang tertidur dengan kekuatan penuhnya. Saat itu juga, serangga mulai mengganggu si Yifeng. Yifeng yang menepis serangga itu pun secara tidak sengaja juga menepis serangan dari iblis pohon. Dan kocaknya juga nih guys ya, serangan itu malah membalik dan menyerang si iblis pohon ini. Wah, gila ya. Karena merasa ketakutan, iblis pohon itu pun lari meninggalkan Yifeng. Perasaan pohon ini nggak mati-mati deh ya. Gila. Para kultivator yang telah menunggu si Yifeng bangun dari kemarin ingin meminta obat pembasmi serangga itu dari si Yifeng. Milik kalian? Si Yifeng pun pergi meninggalkan mereka semua dengan obat pembasmi itu. Ketika itu juga, si Nona Li ini pun tiba. Ia segera menyadari kalau si Yifeng adalah orang yang barusan pergi itu. Dan tampaknya, perjuangan habis-habisan mereka selama ini akhirnya menjadi sia-sia dengan dibawa kembalinya obat pembasmi serangga oleh si Yifeng. Wah, kasihan ya mereka. Udah banyak yang mati tuh kan. Di dojo, tampak Yifeng yang menyadari kalau si Song King ini mulai bertingkah aneh. Yifeng pun mengajaknya untuk minum bersama. Dan Song King bercerita kalau sebelumnya, dia itu ingin menikahi teman masa kecilnya yang bernama Meng Tian. Akan tetapi, hubungan mereka ini malah tidak direstui oleh bibinya si Meng Tian. Gara-gara si Song King ini bukan siapa-siapa alias Miss Queen. Si Yifeng yang mendengarnya pun sangat marah. Ia berniat untuk membantu muridnya untuk melamar Meng Tian sekali lagi. Emang ya, baik banget ya MC kita. Yifeng pun mengajak para pak tua untuk pergi ke Nansa dan menemaninya melamarkan gadis untuk muridnya. Tak lupa, ia juga mengajak Paman Berotot dan Paman Wang untuk pergi bersama dengannya. Mereka pun berangkat dengan si Tengkorak sebagai kusirnya. Tak lupa juga, si Yifeng memberikan briefing kepada para pak tua ini untuk selalu merendah dan menganggap diri mereka adalah mortal. Di perjalanan, ia pun bertemu dengan gadis imut yang bernama Li Yihan. Tentu saja kultivator. Ia ingin menumpang bersama dengan mereka dan melindungi mereka sebagai bayarannya. Melindungi? Yifeng pun menerimanya karena tentu saja baginya, ia sangat membutuhkan jasa kultivator untuk melindunginya. Waduh. Selain itu, ia juga meminta Li Yihan untuk membayarnya 1000 koin emas karena telah menumpang. Kocak banget ya, emang otak bisnis. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Nansa. Di perjalanan, nampak kalau gadis ini emang benar-benar menganggap mereka hanyalah seorang mortal biasa. Mereka pun dihadang oleh beberapa orang kultivator yang mencari gadis ini. Mereka adalah bandit gunung. Yifeng yang merasa ketakutan pun akhirnya berniat untuk memberikannya 100 koin emas kepada si bandit gunung ya. Gini nih guys. Orang yang gak sadar kalau dirinya itu sebenarnya udah jadi dewa. Tapi ya mungkin dia merendah ya. Lanjut. Akan tetapi para bandit itu malah menyerang si Yifeng dan berniat untuk membunuhnya. Yifeng pun meminta para pak tua untuk menahan para kultivator ini selama 15 menit sambil menunggu penyembuhan gadis itu. Terjadilah pertarungan yang dahsyat. Sebenarnya yang nyerang itu cuma si bandit gunung aja sih. Mereka pun acting menjadi seorang mortal dan pura-pura ketakutan sesuai dengan permintaan Yifeng untuk tetap merendah dan menjadi mortal biasa. Kocak banget kan? Gadis itu pun datang sehabis mengumpulkan tenaga dan membasmi mereka semua sekaligus.
Ia pun mengira mereka itu sangat beruntung nih guys. Apalagi si Pak Tuawan yang di sekitarnya itu banyak sekali sayatan pedang yang sama sekali tidak mengenai tubuhnya. Waduh, ini bukan beruntung lagi lah ya. Si Yifeng ini pun agak geram dengan tingkah si gadis ini karena menyinggung soal akar spiritual guys. Dan ketika si gadis ini berbalik, ia pun menyadari kehadiran yang sangat hebat datang dari arah belakangnya. Ia pun cukup terkejut nih guys. Nah itu baru permulaan lah ya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Nansha. Tiba-tiba si gadis ini pun keluar karena ada 2 orang yang mengejarnya. Ia meminta Yifeng segera meninggalkannya sejauh mungkin karena ia tidak yakin akan menang melawan mereka. Yifeng yang merasa kasihan berniat untuk membantu gadis ini, terutama karena ia merasa sudah pernah ditolong sebelumnya ya. Pak Tuawan pun menepuk pantatnya untuk membuat salah satu dari mereka meledak. Pak Tua Berotot yang lagi satu pun juga melakukan hal yang sama hingga membuat salah satu yang tersisa langsung jatuh dan terbunuh. Si gadis ini pun terkejut dengan rangkaian kebetulan yang ia temui nih guys. Dia nggak tahu ya yang nolongin itu siapa. Di sekte Lembah Angin dan Awan, tampak ketua sekte Yun Haotian yang berterima kasih kepada putrinya, yakni Holy Maiden Xian. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan dan mengabari bahwa si Yifeng yang memberikan mereka lukisan itu telah berada dalam jangkauan Nansha. Ia pun meminta seluruh pasukan untuk memberi penyambutan pada si Yifeng. Di sekte musik surgawi, informasi kedatangan Yifeng pun juga sudah diterima. Mereka pun segera mengambil andil untuk ikut mencarinya. Selain mereka, sekte pedang surgawi yang dipimpin oleh si Peng Ying ini pun mendengar beritanya dan berniat untuk menyambut kedatangan ahli bela diri itu. Padahal dia nggak tahu nih guys ya, bahwa hal yang dimaksud itu sebenarnya adalah si Yifeng, mantannya. Siap-siap nyesel ya. Para kultivator dari sekte-sekte besar itu pun mencari keberadaan si Yifeng. Yifeng dan rekan-rekannya pun mengetahui hal itu. Kocaknya, si Yifeng ini malah berkata, mengejutkan sekali, karena satu orang, banyak kultivator keluar untuk mencarinya. Jika saja aku sehebat itu. Gila, itu mah lu yang dicari, Peng. Mereka pun bermalam di jalan menuju Nansha. Yifeng yang ingin tidur pun sangat marah dengan keributan yang disebabkan para kultivator yang mencari dirinya. Para pak tua yang peka ini pun berniat memberi pelajaran pada kultivator itu. Gadis kecil ini pun memarahi Pak Tua karena telah melemparkan sendalnya ke para kultivator ini. Para kultivator yang geram pun menyerang mereka semua. Dan tentu saja, semuanya kalah tanpa perlawanan. Ya iyalah ya. Si gadis kecil ini pun terkejut dengan para Pak Tua ini. Tentu saja, ia menangis karena sudah meremehkan mereka semua sebelumnya. Para kultivator yang menolak untuk menyerah ini pun menggunakan suar untuk memanggil sekutunya. Si Holy Maiden dan Pangeran Salju pun tiba dan berniat untuk menyerang mereka. Akan tetapi, mereka langsung kabur setelah melihat para orang tua ini. Kalau Mimin sih juga pasti kabur. Mereka pun dijatuhkan hingga bertekuk lutut di hadapan para pak tua super ini. Dan tiba-tiba saat itu juga, muncullah seekor naga besar berwarna ungu yang telah tidur selama 100.000 tahun lamanya. Para pak tua ini pun berniat untuk memburu naga itu untuk diberikan kepada si Yifeng. Mereka pun menghajar naga itu habis-habisan nih guys. Akan tetapi, karena level kekuatan yang berbeda, mereka pun dibekukan oleh iblis naga itu. Widih, kayaknya kuat banget nih ya. Tiba-tiba datanglah si tengkorak dengan berpakaian kostum dinosaurus. Naga itu pun menyerang si tengkorak. Akan tetapi, si tengkorak agung ini berhasil menahan serangannya dengan sangat mudah, seperti yang diharapkan. Ia pun merobek sayap si naga dan menghajar naga itu sampai babak belur. Para kultivator dari sekte-sekte besar ini pun terkejut melihat si Yifeng yang sedang tidur pulas di saat-saat genting seperti ini. Lanjut ke pertarungan. Akhirnya, si tengkorak pun memukul iblis naga itu dengan keras sampai membuatnya kembali ke ukuran kecilnya. Wah, hebat banget ya. Dan si gadis kecil alias si Nonali ini pun terus bersedih mendengar satir dari para pak tua yang kesal dengan tingkahnya sebelumnya. Yifeng pun terbangun dan mendapati mayat dari iblis naga yang akan dijadikannya sebagai sup.
Yifeng pun meminta Nona Lee untuk pergi mencari kayu bakar bersama dengan Aoking. Di perjalanan, mereka pun dihadang oleh 3 orang yang ingin menculik Nona Lee ini. Ia pun menangis ketakutan karena tidak sanggup lagi untuk bertarung nih guys. Dan tentu saja, si Aoking ini menghajar orang-orang itu dengan sekali serang, seperti yang diharapkan. Kemudian, masakannya pun telah siap untuk dimakan. Mereka pun makan bersama-sama nih guys. Nampak juga kalau si Paman Wan dan Pak Tua Berotot ini ragu untuk meminumnya karena mereka takut kena malapetaka surgawi selepas menerobos. Si Feng pun memberikan Nona Lee semangkuk sup untuk dimakan. Si Nona Lee ini pun segera ingin menerobos karena sup itu. Para Pak Tua tadi juga sudah siap untuk menerobos selepas meminum sup itu. Mereka semua meminta izin kepada Yifeng untuk meninggalkan tempat dan memulai penerobosan. Dan tentu saja nih guys ya, si Yifeng ini malah kebingungan melihat tingkah aneh mereka semua. Sup iblis supreme buatan Yifeng emang mantap banget. Oke, jadi itu tadi alur cerita manhwa Beyond Myriad People Part 4. Mimin mau nanya nih sama kalian, kira-kira gimana? Lanjut lagi nggak? Buruan komen di bawah ya. Sampai jumpa.